Ini kalau data BPS itu Gus, itu jumlah penduduk itu 10.000 ya. 11.000. Terus bisa? Yang di data di yang rumah-rumah tenggelam itu. Yang didata di pengungsian tinggal 3.000. Jadi saudaraku, ya, kita ini sekarang kan lagi naik mobil nih. Nah di bawahnya mobil ini rumah mayat. Ini kita naik mobil sekarang ini. Jadi Rumahnya sampai guling. Stop. itu tinggal gentengnya tok. Ini yang viral di dunia maya yang tempat perjudian itu ya. Iya. Rumah guling. LGBT dan perjudian. Sabung ayam. Sabung ayam. Nah, di sini nih rumah. Ini kampung dulu ini rumah. Mana rumahnya sekarang? Ditelan bumi. Seperti kaumnya Nabi Lut di Yordania, kaum Sodom. Atau tahun 1955 tanggal 17 April ada di Banjarnegara namanya Dukuh Legetang. Seperti ini nih. Gak ada dukuhnya, gak ada rumahnya, gak ada orangnya, tenggelam. Sekarang jadi lautan padang pasir. Lautan apa ini namanya? Udah jadi gurun tandus. Ini rumah dulu, saudaraku. Ini jalan aspal, jalan tembus, jalan kota. Yang kanan kirinya ada masjid, ada rumah, ada perkampungan. Nah, sekarang jalannya nggak ada, rumahnya nggak ada. iya. Itu sekarang di atas jalan. Tapi yang tenggelam di bawah jalan itu banyak. Astagfirullah. Rumah sakit yang agak belok kan masih ada. Sana itu masih pas persis di situ. Istrinya Ustadz Rozikin kan mau lahir di situ. Oh. Mas, Ya, aman. itu rumah. Hanya itu yang aman ya. Ya, di atas itu. Mungkin banyak anak kecil di situ. Ini rumah ini Cak Roto. Di bawahnya jenengan tuh rumah. Rumah harta. Rumah, harta, nyawa, bayi, ibu, bapak, suami, kakek, nenek. Di mobil tidak ada harganya sudah. Ban itu colong uang ban. Bannya dicuri orang dilepas mesin-mesinnya mungkin juga hilang. Ini lantai 2 itu rumah ini. Dari atas kalau nggak ada di sini rumah. Ini rumah posisi nggak di sini ya. Dari atas. Dari atas dikirim ke sini. Masya Allah. Itu rumah sakit. Belakangnya kena, belakang. Ini kiri kanan. Ini tanah ini lihat ini, masih aslinya ini. Aslinya. Tuh ya. Red. Tuh. Arah. Lanjut. Ini pom bensin yang jalannya kebuka terus nutup lagi tuh ya? Iya. NU Sidoarjo. Kacanya Pak, belakang Pak. Oke, keangkat tanahnya. Buat apa berdaya kalau rumah sudah tidak ada. NU Sidoarjo ini. Oh, ngambil kopi nggih. Alhamdulillah ngantuk kula. Oke, kita nge-vlog lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di masjid keberapa, Mas? 6. Solo. Enggak, yang ini. Iya. 5. Tapi belum buat prasasti, belum. Ditukar tempat, bro. Boleh. Berarti masjid satu masjid kedua. Jadi sisanya kan mustahil. Yang 5 mungkin didapatkan Om. Ditukar tempat. Teknis aja, Gus. Iya, makanya. Jadi ini kemarin waktu gelombang pertama kita kasih dana untuk bangun masjid yang ada di sini. Nah, ternyata dana itu hanya cukup untuk pondasi. Tapi kayaknya ada perubahan. Oh, yang ada perubahan cakar ayam itu dah. Oh. Jadi rupanya
ada perubahan sama orang masyarakat sini, akhirnya dibikin pondasi cakar ayam ya, mungkin mesisan kuat gitu. Nah hari ini kita tim manajemen datang lagi, kita akan survei pondasinya kayak apa, terus insya Allah akan kita lanjut ke atasnya insya Allah. Minum kopi dulu, ngantuk. Ya Allah. Kenapa Biro Maru? Kenapa? Sidera. Kita sekarang berada di Sidera. Oh, nggih sih, kan dalamnya Mas Bagas lewat nggih. Tasdenan. Mbah Ali Wangsul juga. Nggih, Mbah Ali Wangsul juga. Nggih. Napa? Napa? Bayar kopi ini anu. Kopi ini. Nggih. Nggih, monggo. Oh, seurung ngopo-ngopo ya. Baru mulai 2 minggu. Ini saudaraku ngecor ternyata. Oh nggih. Ngecor nggih. Pinten kali pinten Pak Mur, Pak? Anu niki Pak 99 yang anu napa niki pintuke. Mungkin nek tambahan rasane ngoten. Lah niki anu berarti niki. Tenanan berarti niki. Alhamdulillah. Permanen lah intinya nggih. Kan saestu kan nggih Mas Pardi dengan jenengan ngoten Berarti anu damel masjid iki. Nggih alhamdulillah. Anu saniki kula tambahi 1 juta niku. Budgetnya berapa, Mas? Budgetnya sampai selesai berapa? Budgetnya hampir 400. 400 juta. Iya. Ya memang permanen ya. Ya udah sekarang ada 60 juta dulu di anu. Ya Mas Pardi yang ngolah uangnya ya. Putih duwe kula anu nih tak ben dokumentasi nih. Nah, dulu kita kasih pertama pinten Mas Pardi? Dulu 40 udah masuk 45. 45 semua sudah dibelanjakan material toko. Oh iya. Jadi yang dulu 45 juta soalnya udah melaporan ke jamaah. Ini jadinya. Ini jadinya sekarang kita tambah lagi 60. Nggih. Kalau lewat no manajemen. Prosedurnya gini, yang manajemen aku sing golek, tak kena manajemen dikekno anu Mas langsung takmire nggih, langsung takmir. Nah, 60 juta. Nanti sama peresmian aja. Yang satu atau dua? Juga tukar tempat. Yang 2. Sudah. Jadi gini Pak. Ini kan sudah kita bantu 100 jutaan lah. 100 juta. 105. Nggih, 105. Ternyata kata beliau tadi kalau selesai total 400. Jadi kita akan selesaikan semua 400 juta itu. Oh, selesai. Jadi ini yang bangun total, kan memang ada yang renovasi, ada yang cuman ngeramik. Nah, ini yang bangun total. Kalau janji kita selesaikan 400 juta insya Allah. Deal? Insyaallah. Pun, ini ke dianu nggih, dimanfaatkan saestu nggih. Nggih alhamdulillah. Tetap harus prasasti nih kersane laporan jamaah. Kita pikir Ya, jadi ini masjid yang kedua. Yang ini kita kita bangun total. Ya, pakai cakar ayam, pakai besi, jadi ini permanen insya Allah.
Mudah-mudahan boten lama nggih. Nggih. Nggih insyaallah. Danane wonten insyaallah. Nggih. Nggih sampun. Nggih, matur suwun. Barakallah. Abot nggih. Keramik niki. Nggih. Nggih. Granit. Iki bakal anu nggih Gus nggih. Tetep ditamel anu teng mriki napa? Nggih, monggo. Nggih. Nggih, niki mengki tempel ten anu Dibuatkan tempat khusus. Nggih, sakal saja. Khusus tempel di dinding masjid. Nggih. Saya tempel dinding masjid. Niki pun dados insyaallah kita resmikan lah. Niki kula amane riyen teng Nggih, nggih. Sama bangunan beton. Nggih. Jadi sebagian sarankan setengah apa namanya? Semi, Beton, nggih. setengah teralis. Teralis. Bajaringan gitu ya. Saris bajaringan Napa? elek Gus. Teralis ku pripun to? Teralis Anu, iku hulu, besi hulu. Oh, nggih. Nggih, kados pesantren kula sing lantai 3 ngoten. Oh nggih. Nggih. Cuma teras mungkin Yang penting kan bisa bermanfaat riyen. Nah, iki Jumatan kan iso nang teras. Nggih, insyaallah Yang sakjane napa depane mengke tambah Pengajian apa. Yang penting keramik, kipas resik pun aman, pun khusuk salate pun. Apa? Maksudnya niku karpet. Nggih. Karpetnya apik, kipasnya apik pun selesai pun. berarti cocok Gus. Nggih, mboten napa-napa. Apa? Malah kurang dari sekawan atus mangkel di model ngoten gitu. Nggih nyirit. Nggih. Masyaallah. Nggih alhamdulillah. Mulai mboten dilanjut mangkrak ya Roto. Nggih. Mboten napa-napa kon eksekusi pun. Niki alhamdulillah anu Gus, di saat napa kejadian niku warga ngriki niku alhamdulillah hasil niku. Masyaallah. Ya, ngevlog terakhir nggih. Terakhir. Ya, saudaraku kita mau pamit, kita mau lanjut ke masjid yang berikutnya. Di Putih. Pertama Sidira S. Saudara yang keramiknya Gustain itu ya, kita mau ke sana. Jadi minta doa restunya, didongakno wae karena kita ini bukan dari pemerintah loh, Rek. Kita ini nggak ada yang gaji, nggak ada yang nyuruh, nggak ada ngapa-ngapain, jalan dewe. Saya, Cak Roto, Mas Pardi jalan sendiri, nggak ada yang ngongkosi, nggak ada yang bayari, nggak ada yang dukung, nggak ada apa-apa, melaku dewe, sak melaku nih, sak iso-isone. Yang dukung umat. Hah? Yang dukung umat. Ya, yang dukung umat. Nggak di syuting Metro TV, nggak di syuting Kompas TV, oh, Net TV, RCTI, nggak di syuting, nggak diliput, jalan-jalan sendiri. Di syuting Munja Channel. Gitu ya. Jadi doamu insya Allah itu ya lebih dahsyat dari apapun. Nah, 1 menit ya. Jadi ketika masjid ini selesai dipakai sholat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kamu lupa, tapi itu pahalanya terus mengalir sampai ke anak cucumu gitu loh. Terus kamu meninggal, kamu punya anak kan, anakmu itu hidupnya diselamatkan, rezekinya dilancarkan, itu karena ketransfer dari kebarokahannya masjid ini, baik dipakai sholat ataupun tidak dipakai sholat, itu di hadapan Allah nggak putus itu, ngono loh barokahnya, kurang lebih begitu. Ya wes gitu, kita pamit ke tempat selanjutnya. Nggih, Pak Muri nggih. Matur suwun sanget, Bos. Nggih, masyaallah. Nggih, kula rantos kabare pripun-pripun. Sekolah kita ngikut aja. Mas, nggih matur suwun sanget. Assalamualaikum. Tukangnya marinir nih, kebetulan main-main nih. Tapi Tembak di tempat, teman-teman. Teman-teman tembak di tempat. Alhamdulillah. Yang genamu? Oh, genaku. Oh, genaku. Oke, ya sing cedhek kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah ngaji bareng Gus Nur. Alhamdulillah ini sampai di tempatnya Gus Tain, ya, salah satu tempat yang terdampak juga gempa dan tsunami di Palu. Alhamdulillah di sini kita merealisasikan kamar mandi dan sapi tank ya Gus. Untuk tempat wudhu. Dan tempat wudhu. Alhamdulillah hari ini direalisasikan oleh tim lapangan beliau Mas Parti untuk penyerahannya. Alhamdulillah semoga bermanfaat untuk ke depan. Masjidnya udah keren, udah besar, tinggal ada 1-2 yang perlu dibenahi. Seperti itu, mudah-mudahan
bermanfaat dan jazakumullah khairan bantuannya dari seluruh jamaah Gus Nur Ngaji Bareng di seluruh Indonesia dan di manapun berada. Semoga amal ibadah antum semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 itu pas bulannya bulan gempa. Ini pula pengerjaan tidak ada 1 bulan. Jadi pertama keramik, terus Pintu jendela pesan duluan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang prasasti ini damel mriki. Nggih. Diserahkan Gus Tain damel simbolis. Anu ae prasasti tak gawane ke rumah dulu. Nggih. Simbolis Tukangnya tak kon masang dewi. Nggih, betul. Ini Anda masih ingat sebulan yang lalu kita kesini belum ada keramik, belum ada jendela, belum ada pintu. Nanti tak tunjukkan ya after before-nya ini. Alhamdulillah. Nah, coba Pak Sam diserahkan Gus Tain. Caroto. Yang pas di sana. wah andel ya. Caroto yang nyerahkan. Nah, HP ini lo foto ke. Oh nggih. ini yang ke-1. Nggih kuandel niki granit ya. Saya lebih. Dari saya atas saya sistem. Nggih. Gus Nur ki Pak Haji oh ya tapi murah. Oh iya. Alhamdulillah. Tok mundur mana? Tak berarti Apa nggih? 1 2 Jinan? Pun, niku cukup manajemen. Pun, yuk masuk sini, teman. Dalam? Iya, kasih. Iya. Sebulan yang lalu ini belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah nutup. Pintunya belum ada, sudah kita tutup, jendela kita tutup. Dan ini sampai ke teras, keramiknya sudah ada, tinggal pengerjaannya aja. Ini sudah dicat, Masya Allah. Ibu-ibu boleh masuk sini, ibu-ibu ya. Yang di luar itu boleh tak masuk di sini. Agak maju Bapak ibu-ibu biar masuk semua. Ibu yang di luar boleh masuk. Lah begitu ya. Insya Allah saya tidak lama, insya Allah 10 menit ya, maksimal 10 menit insya Allah. Masya Allah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati imam masjid, kiai, ulama, ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang ada di daerah sini yang sangat saya takdimi.
ibu-ibu muslimat yang sangat saya hormati, semua yang hadir di sini, adik-adik anak-anakku yang sangat saya sayangi, masya Allah, Mas Pardi, semua, Pak Atim, Cak Roto, Mbah Zarkodi, semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Jadi gini, saya singkat aja, Bapak Ibu. Nama saya dipanggil Gus Nur. Saya dipanggil Gus Nur. Saya orang Jawa, tapi sudah merantau ke Palu 6 tahun yang lalu. Pak Atim ini lama kenal saya. Mulai masuk Palu, saya kenal sama Pak Atim. Terus saya bangun pesantren di Jalan Zebra. Ibu tahu Jalan Zebra? Jalan Zebra 1 itu saya ada pesantren di sana 3 lantai, Bu, dan gratis, tidak ada biayanya. Makan, minum, tidur, ngaji gratis. Sampai hafal Quran. Nanti kalau sudah hafal Quran, kalau anaknya mau dikirim ke Yaman, ke Mesir, ke Maroko, bisa. Kami punya channelnya ke sana. Saya ulang, kalau kepingin punya anak hafal Quran, jadi ulama besar, mondok di Mesir, di Yaman, gratis. Nanti kita punya channelnya. Ini kesempatan. Ya, ini saya lihat ini. Ayo, adik-adik yang kepingin hafal Quran, kirim ke pesantren di Jalan Zebra, gratis. Makan, minum, tidur, ngaji, gratis. Apa? Gratis. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya enggak apa-apa. Gus Nur, saya mau nyumbang 100.000 tiap bulan. Ya enggak apa-apa. Itu dibelikan beras untuk makan anak-anaknya Ibu, bukan untuk makan saya. Gratis itu tapi bukan murahan loh ya Bapak Ibu. Gratis itu bukan jelek. Gratis itu memang sudah lillahi ta'ala, tapi ngajinya, tajwidnya, tahsinnya itu luar biasa. Karena yang ngajar di pesantren saya itu digaji. Jadi walaupun gratis bukan jelek, jangan salah paham. Digaji itu 15 juta tiap bulan gajinya. Ada 11 ustadz. Jadi jangan salah paham. Oh gratis paling-paling murah, jelek. Bukan ya. Setiap ada lomba selalu juara. Ayo adik-adik ya. Daripada di sini mending di pesantren. Ngaji di sana, di Jalan Zebra. Orang Jawa kepingin mondokkan anaknya di situ, masa orang sini tidak mau mondokkan anaknya di situ ya. Nah itu yang pertama, alhamdulillah. Jadi saya orang Jawa merantau ke Palu, dapat wakaf tanah di Zebra, bangun pesantren di Zebra, saya tinggal di Zebra sekarang. Itu yang pertama, poin pertama, paham ya? Oke, jadi oh iya ya, di sini ada pesantren, boleh main-main ke sana, bermukim boleh, ada kamar-kamarnya, lantai 3. Umur berapa anak-anak sampai nenek-nenek boleh, nggak ada umurnya, nenek-nenek, kakek-kakek boleh, yang penting mau belajar ngaji. Batasnya umur berapa? Yang penting sudah bisa mandi sendiri. Jangan 5 tahun didaftarkan, nanti siapa yang mandikan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya karena saya orang Palu, begitu kena gempa, saya sama teman-teman ini keliling ke tempat-tempat gempa. Ya Allah, ada orang 10 hari tidak sholat karena nggak punya masjid. Ada orang 1 bulan nggak sholat, nggak mandi karena nggak punya rumah, nggak makan karena nggak punya Masya Allah, Mak. Akhirnya saya panggil teman-teman, saya kumpulkan buat Gus Nur manajemen. Akhirnya saya punya ide, saya akan bangun 100 masjid di Palu. Ada yang bangun total, ada yang cuma masang keramik, ada yang renovasi, pokoknya gitu, ada yang total. Target saya 100 masjid, itu target. Doakan mudah-mudahan tercapai. Karena kata Mas Pardi tadi, kami bukan pemerintah, kami nggak ada yang danai, kami cari uang sendiri Bapak Ibu. Saya ceramah di mana-mana, saya umumkan sama jamaah, ayo saya di Palu punya cita-cita bangun masjid 100, ayo sedekah. Cuman gitu modalnya, sambil lelang sorban, ya dapat 50 juta, dapat 100 juta, gitulah. Ini keliling. Nah ini sudah masjid yang kelima. Doakan mudah-mudahan 100 masjidnya kena tercapai. Gitu ya saudaraku ya.
doakan. Itu yang kedua. Nah ini masjid yang ketiga ini yang saya resmikan ini. Ya Allah alam bisawab. Nah terus yang ketiga sekarang kita mau santunan anak-anak yatim. Ada anak yatimnya enggak ini? Yang mana? Yang enggak punya bapak, yang enggak punya ibu. Udah besar. Ini disyuting. Ini bukan pamer, bukan riya. Ini untuk tanggung jawab di akhirat, di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang sedekah. Gitu. Jadi gitu ya, saya ulang terakhir. Jadi ini bukan pemerintah, bukan orang yang banyak uang. Saya hanya keliling ceramah Padang, Sumatera, Medan, mana kemarin tuh? Dume, Rio, keliling luar Jawa, ngaji, ceramah, tak carikan dana. Dapatlah seperti ini. Itu akan mudah-mudahan kena 100 masjid. Jadi sekarang ada 3 acara. Yang pertama penyerahan prasasti. Prasasti itu dari marmer, Bu, berat itu. Itu dari marmer. Terus yang kedua santunan, yang ketiga sembako. Yang pertama penyerahan prasasti. Siapa yang mau menerima, siapa mau menyerahkan? Oh, cari tim. Ini marmer ini berat. Marmer ya Cak ya, duduk kertas ya. Oh enggak. Mudah. Kuat ya, angkat ini ya Pak ya. Nah, kalau kuat. Nah, Dek Nur diterima Dek Nur. Bismillahirrahmanirrahim. 100 masjid untuk Sulawesi Tengah. Ini masjid yang ketiga. Insyaallah. Bisa takbir kira-kira Allahu Akbar gitu bisa? Bisa ya? Ayo takbir Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Silakan diterima Pak. Kuat, berat Pak ya. Mas Parti. Nah, terserah dipasang di mana ya, silakan. Pasang di tembok depan. Nah, sekarang yang yatim mana? Yang anak-anak yatim berdiri di sini, hadap ke sana. Sini. Ya, jadi bukan hanya peresmian masjid. Bukan hanya peresmian masjid tapi sekaligus santunan. Yatim itu nggak punya bapak tuh. Langsung salim sayang. Nah. Ya, enggak apa-apa, sini ditambah. Enggak apa-apa. Ini berapa? Sebentar. Ini SMP apa? SD? SMP, nggak usah salaman ya? Ya. Oke, sini salim sama saya, Masya Allah. Barakallah ya. Udah, sekarang kembali. Alhamdulillah. Masya Allah. Ngaji ya di pesantren ya. Bilang sama mama, saya mau ngaji di pesantrennya Gus Nur gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi gitu. Iya. Ayo yang lain yang belum dapat mana sini? Yang belum dapat. Ini yang belum dapat. Yang masih kecil, yang masih anak-anak, ibu-ibu jangan. Ibu-ibu jangan ya. Oke lu ya. Sudah. Ini. Ayo, bagian di sana. Nah, ini bukan yatim piatu ya. Cuman kan karena anak kecil, kalau yang satu dikasih, satu nggak dikasih kan takut luka hatinya. Udah kita kasih semua, bismillah. Ya, Mamanya lagi. ibu-ibu lagi. Ayo Darata, silakan diterima. Ya. 50.000. Kamera
Hitungan tadi lagi. Kayak itu kan? Hitungan. Itu kamu kok kayak itu. Ya, ayo. Takbir. Belum siapa? Di sini di foto sama masyarakat. Ya. 20 ya? 20. Oke, Rono 20. Oh ya, oke. Tes kafe lah. Salah habis. Oke, Rono 20 ya. Kafe tapi ya. Masya Allah, amin. Tim diculik nih, tim diculik. Masya Allah. Ngaji anak ya. Ayo ngaji di pesantren semua, hafal Quran semua. Udah habis. Wis, udah habis uangnya. Alhamdulillah. Takbir. Sudah. Prasasti sudah, Ibu, Bapak, adik-adik. Prasasti sudah. Santunan anak yatim sudah. Anak-anak yang tidak yatim sudah. Sekarang ibu-ibunya sembako. Oh, Al-Quran, masih ada Al-Quran, Ibu. Ini siapa yang nerima mewakili? Ini ada bantuan Al-Quran sama Iqra juga. Simbolis saja, simbolis. Siapa? Mas Parti atau ya Mas Parti sudah nyerahkan. Simbolis ya Pak ya. Al-Quran. Nah, kalau kurang ke pesantren. Ayo perempuan. Ini ada 100, saya minta 5 saja perwakilan. Yang sisanya nanti diambil sendiri untuk simbol ya. Ini ada 100 sembako. Coba itu nak. Nah, itu ada 100 sembako. Perwakilan saja 5 atau 6 perwakilan. 5 ya. Ya sudah didaftar yang di bawah garis. Jadi ini satu lagi Pak, 5. Iya. Mas Parti, coba tak nyerahkan. Mewakili aja ya, nanti sisanya diambil sendiri. Bismillah, mudah-mudahan barokah ya. Didoakan mudah-mudahan lancar rezekinya, insyaallah. Mudah-mudahan barokah ya, didoakan lancar. Ketemu lagi sama abang. Barokallah ya bang. Main-main pesantren bang ya. Ibu. Iya, mondok saja ya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Sudah, silahkan kembali. Nah, sisanya nanti diambil di Ustadz ini, siapa namanya? Nah, itu yang mendata, nanti sisanya ambil ke Pak Atim atau ke siapa, itu ada sisa.
Ini yang masjid yang keberapa? Ketiga. Ini masjid yang ketiga. Iya. Masjid keempat. Oh langsung pulang. Itu ya tak jelaskan dulu. Baik, saya potong ceritanya. Gini Bapak Ibu, saya tidak usah ceramah karena masih banyak acara. Tiba-tiba sebulan apa 2 bulan tsunami ini? 2 bulan yang lalu mendadak Palu dihantam tsunami. Ya Allah ya, tidak nyangka. Anak istri saya juga waktu itu ada di pesantren. Pesantren saya juga sama, diginikan itu. Sampai anak istri tidak bisa keluar, sampai jatuh-jatuh, tidak bisa lari. Tapi alhamdulillah pesantren saya sama Allah dilindungi, tidak retak, tidak pecah, tidak ngapa-ngapain. Alhamdulillah jadi posko relawan. Terus saya sama Cak Roto sama admin datang ke tempat-tempat gempa kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu setelah gempa itu. Ya Allah, saya lihat banyak orang yang belum sholat 1 minggu tidak sholat karena nggak punya masjid, 1 minggu tidak makan karena nggak ada yang dimakan, 1 minggu tidak punya rumah, sampai sekarang ternyata masih banyak. Terus saya punya ide, punya pikiran, ya Allah, ayo Cak Roto, ini kenalkan namanya Cak Roto. Ini kalau bahasa Indonesianya manajemen, kalau bahasa ringkasnya admin, kalau bahasa Kaili apa ya? Apa bahasa Kailinya ya? Yang ngatur-ngatur uang saya gitu ya. Keputulisi. Ayo Cak Roto, kita buat program cari uang bikin 100 masjid di Palu. Jadi Gus Nur manajemen membuat 100 masjid di Palu. Bismillah. Akhirnya saya sama Cak Roto keliling Indonesia dakwah Medan, Padang, kemarin itu mana ya Minangkabau, keliling-keliling ke sana itu cari uang untuk bangun 100 masjid di Palu. Alhamdulillah sudah 4 apa 5 Mas? Sudah 5. Nah ini yang keempat. Doakan mudah-mudahan kena itu 100 masjid itu, mudah-mudahan kena, tercapai maksudnya ya. Nah alhamdulillah sekarang saya datang ke sini ya sekedar mau melihat, terus alhamdulillah ini direkam, ini bukan pamer, ini nanti dimasukkan video supaya yang nyumbang melihat video ini, karena ini uangnya umat, jadi harus ada pertanggungjawaban, bukan pamer. Nyumbang bangun masjid kok pamer, bukan pamer, ini untuk bukti orang yang nyumbang gitu loh ya. Masya Allah. Nah alhamdulillah saya lihat ada keramik sudah selesai. Nah ini saya lihat jendelanya belum ditutup. Hari ini tak kasih uang langsung ditutup. Hari ini ya. Apalagi Pak Tim? Plafon. Mau di plafon juga? Mau? Nah langsung ya. Tak kasih uang langsung ditutup, langsung di plafon. Terus itu di luar belum keramik? Mau di keramik juga? Barakallah ya. Disaksikan Bapak Ibu. Bisa takbir Allahu Akbar bisa? Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah dengar? Sudah. Terus sekarang yang kedua sembako. Apa dulu? Uang dulu ya. Ini ada uang berapa Cak Roto? Oke. Sebentar Pak Atim, uang 10 juta dulu untuk jendela dulu. Siapa yang menerima uangnya? Pak Atim dengan siapa Pak Atim kayak sini? Siapa? Bendara, sini Bapak. Di dokumentasi. Oke. Siapa? Ini Pak. Bendaharanya, bendahara masjid. Berdua enggak apa-apa sama saya. Bentar tak jelaskan dulu. Sini Bapak, sini Bapak. Masya Allah. Begitu Pak. Begitu ya.
Jadi kemarin kita sudah masang keramik ya, sudah jadi seperti ini. Saya lihat kok jendelanya belum, berarti ini saya tambahi 10 juta dulu untuk jendela sama plafon sama keramik yang di teras. Nanti kalau kurang, Pak Atim telepon Mas Pardi telepon Cak Roto telepon saya gitu ya. Urut-urutannya begitu ya. Monggo diterima. Lihat sana Bapak biar foto, Masya Allah. Mudah-mudahan bulan depan saya kesini sudah ditutup jendelanya. Amplop dulu, yang ringan-ringan dulu. Kita juga apa untuk apa? Santunan anak yatim. Iya, anak yatim. Oh, ada anak yatimnya. Sini sayang, yang mana anak yatimnya? Yang mana? Sini. Ini anak-anak yatim. Sini nak. Sini. Nah. Sini sayang. Kalau ndak yatim jangan. Ndak yatim kok minta yatim, ayo. Gini. Yang ndak yatim tetap dapat, ya. Yang ndak yatim tetap dapat. Cuma sekarang yang yatim saja ya. Ayo mana yang ndak yatim? Yang ndak yatim yang mana? Nah. Sini sayang. Yang ndak punya bapak, yang ndak punya ibu. Ini ya. Nah, nanti adik-adik tetap dapat, tidak apa-apa ya. Ini yang yatim dulu. Baik, dengar mana yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu. Yang tidak punya bapak saja, yang tidak punya ibu saja. Yang tidak punya kakek, semua ya. Sudah ya? Baik, sudah. Kalau sudah sekarang diam dulu. Sudah. Siapa nak? Ini yang yatim ya, Masya Allah. Baik. Dengarkan saya, adik kalau mau mondok ya di pesantren saya. Kalau mau mukim di sana boleh ya. Kalau daripada di sini lebih baik mukim di pondok, bisa ngaji, bisa hafal Quran. Jadi hari ini di samping meresmikan masjid, kita mau santunan anak yatim juga. Silakan Cak Roto dimulai. Silakan dimulai. Siapa yang nyerahkan ini? Langsung Cak Roto aja sudah. Salim. Alhamdulillah, Masya Allah. Cantik ya. Ya, ayo salim. Sekarang salim ya. Alhamdulillah. Ya, sudah duduk. Yang mana Pak? Sini, yang tadi sudah berdiri sini. Dikasih sini tetap dikasih ya. Udah kadang berdiri kasihan. Mas Rocky yang ngasih, kalian ngasih. Mas Salim langsung. Salim ya. HP biasa di tangan kiri. Cak Roto, Al-Quran dan Iqra, siapa yang terima? Ya, Patin, Qurannya jangan taruh bawah Patin, kena kaki. Ini ada bantuan Al-Quran sama Iqra. Alhamdulillah. Sudah, sekarang sembako ya, simbolis. Berapa orang yang terima sembako? Ya, simbolis 3 orang atau 4 orang. Bawa ke depan sini Mas Nanang, 4 orang. Ya, ini Masya Allah. Oh, simbolis aja
saja dulu. Siapa yang mau nerima sembakonya simbolis? Monggo sini. Ibu-ibu Bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Si Pak Lorto tunggu semua dulu. Tunggu semua berdiri sini. Ibunya lagi. Saya mau pilih. 4 saja dulu, 4 simbolis saja. Satu orang gini maksudnya. Oh gini. Didoakan mudah-mudahan rezekinya lancar ya Pak ya. Masya Allah. Terima. Alhamdulillah. pembagian paket sembako dan Ibu didoakan mudah-mudahan lancar ya. Kuat Ibu, bawahnya kuat. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Sehat ya Bu ya. Amin. Ibu kuat bawa. dua lagi Boleh terima. Ini. oh satu lah satu ya Insya Allah ya. Alhamdulillah. Barakallah. Sudah duduk kembali, tidak apa-apa. nanti selanjutnya nanti Itu masih ada ya ya. nanti Pak Nurate yang akan mengatur pembagian selanjutnya. Terus apalagi sekarang? Sampun. Oh nggih pun tak tutupnya. Saya mohon pamit. Itu tadi Mas Pardi dikenalkan ya. Mas Pardi itu bagian tim lapangan yang ada di Palu. Saya cari uang di luar Jawa sana. Pak Roto yang atur uangnya. Mas Pardi yang cari lokasinya, mana masjid-masjid yang harus dibangun gitu. Doakan kami semua diistiqomahkan sama Allah ya. Minta doa restunya, amin. Baik, kalau gitu saya mau lanjut ke masjid yang lainnya. Saya serahkan ke Pak Atim, monggo ditutup Pak Atim atau Allah. Amin. Oh iya. Oh iya. Iya. Salam. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sampai di Desa Pulu. Ini salah satu proyek 100 masjid dari Gus Nur Manajemen. Jadi kita sudah peresmian tadi, sudah nyerahkan prasasti macam-macam, terus ternyata jendelanya belum selesai, plafon belum selesai, mimbar belum selesai. Insya Allah akan kita selesaikan semuanya. Dan sekarang kita akan pindah ke ini yang keempat ya Mas Parti ya. Ini yang keempat. Kita akan ke masjid yang lainnya insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Cukup? Ya, cukup Jared? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di lantai sana ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji lagi ya. Bisa. Berapa bulan gak temu Abi? Ustaz, ini Al-Quran. Alhamdulillah.
Ditunggu dulu kalau belum. Iya, kalau dulu sih. Hati-hati ya. Ya, waalaikumsalam. Awas sedikit, motor mau lewat sedikit.